Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, kami dari mahasiswa IKIP Silowangi akan melaksanakan tugas tentang observasi ke sekolah. Perkenalkan, nama saya Dewi. Ini Nisa, ada Reisha dan Wafa. Kami di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan poin yang pentingnya, saya mau menanyakan dulu profil sekolah di sini. Perkenalkan juga ya, Ibu di sini adalah sebagai Kepala Sekolah SD Kertabakti. Mungkin profil sekolah di sini bisa lihat, ini juga sudah ada profil, hanya yang intinya saja. Mungkin sekolah ini namanya SD Kertabakti. Nomor induknya 1010208180. Nomor statistik sekolahnya sama ya, hanya akhirnya Babakan Kiara, Desa Marga Mekar, Kecamatan Pangalengan, Provinsi Jawa Barat. Kode posnya 40378. Kemudian status sekolah sini adalah negeri, melaksanakan akreditasi 5 tahun sekali. Kemudian sekolah ini berdiri tahun 1981. Kegiatan belajar mengajarnya berhubung muridnya hanya sedikit, jadi kerja hanya pagi hari. Bangunan sekolahnya milik sendiri. Dari sini, karena di sini jarak ke pusat kota atau ke kecamatan hampir kurang lebih 4 km. Dan nomor NPSN-nya biasanya selalu ditanyakan dalam profil sekolah, yaitu 20205477. Mungkin itu tentang profil sekolah. Prestasi apa saja di sekolah ini dalam bidang akademik dan non-akademik? Kalau prestasi akademik setelah corona ini, mungkin sekolah ini belum ada prestasi. Tapi kalau non-akademik, sekolah ini pernah berprestasi dari pencaksilat. Kemudian, jadi yang dimaksud sekolah adiwiyata ini adalah sekolah yang peduli terhadap lingkungan yang bersih, sehat, dan aman. Program unggulan sekolah ini apa? Ya seperti tadi, lanjutan dari tadi, yaitu mempertahankan sekolah adiwiyata. Metode sekolah apa yang dilakukan dari sini untuk mencapai unggulan mempertahankan sekolah adiwiyata ini? Metodenya ya? Ya, metodenya apa? Jadi tidak henti-hentinya kami menanamkan kedisiplinan kepada anak didik untuk berperilaku yang dan peduli terhadap lingkungan. Peraturan sekolah untuk siswanya seperti apa? Kalau peraturan sekolah ini sekarang itu ada program, jadi peraturan itu tidak baku gitu ya, tidak baku itu. Misalnya di sekolah harus ditentukan peraturan sekolah ini begini, tetapi dirapatkan dulu, ada kesepakatan di setiap kelas masing-masing. Selanjutnya tadi kan dibahas program untuk siswa ya. Tadi. Nah sekarang program untuk guru adakah? Kalau tata tertib untuk guru sudah jadi baku. Pertama adalah kehadiran jangan terdahului oleh murid, harus memberi contoh yang baik dalam segala hal kepada anak didiknya. Jadi harus jadi seorang pendidik, pengajar, juga pembentuk karakter dari anak didik tersebut. Bila ada masalah dalam menegakkan aturan sekolah untuk siswa itu bagaimana? Selain ditegur ya, supaya anak itu tidak mengulangi hal-hal jelek itu. Kita pasti mempunyai masalah. Nah, bagaimana sekolah ini mengatasi masalah? SDM orang tua di sini itu mungkin kurang benar-benar untuk menanamkan kedisiplinan dan pembentukan karakter ini. Kalau misalkan setiap tahun mungkin ada acara pembagian hadiah untuk yang berprestasi. Iya, pasti itu pasti. Tapi ini selain di luar itu, apakah ada reward yang diberikan di luar acara yang sudah biasa tadi? Ada deh. Misalnya contohnya begini,
kemarin ada lomba pupuh sepertinya ya. Ada utusan-utusan dari sini mengikuti pupuh walaupun dia tidak menjadi juara misalnya, tetapi ada reward, ada penghargaan dari pihak sekolah. Misalnya dipanggil anaknya, diberi piagam, diberi apa, selalu itu untuk memotivasi anak sendiri. Oh, itu untuk reward ada. Dan sekarang punishment ada tidak? Tidak. Selanjutnya, bagaimana kesadaran semua elemen yang di sekolah ini untuk menegakkan peraturan sekolah ini? Kalau itu alhamdulillah di SD ini sangat kondusif ya. Semua guru, semua teknik di sini baik dari mulai penjaga, guru, semua staf sangat kompak gitu dalam menegakkan kedisiplinan. Mungkin Ibu pertanyaan terakhir. Ya. Apakah di sekolah ini mempunyai guru BK? Tidak, kalau guru BK. Apakah perlu kalau sudah diprogramkan mungkin di sini sangat perlu guru BK karena guru kelas ini terlalu banyak tugas ya. Selain mendidik, misalkan mengajar, harus juga membimbing dan membuat membentuk karakter anak. Karena di SD mungkin belum ada programnya guru BK, jadi semuanya diborong oleh guru kelas tersebut gitu. Baik Ibu, mungkin sekian pertanyaan dari kami. Iya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IKIP Siliwangi akan melakukan observasi kepada guru sekolah di sekolah guru kelas ya. Sebelumnya kami akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak. Oke, langsung saja Pak. Mana? Yang pertama, apa saja peraturan guru untuk siswa di kelas? Peraturan guru di sekolah kita atau khususnya kelas saya yang saya wali kelas ini itu ada namanya sekarang bukan tata tertib lagi ya. Saya suka mengambil tata tertib itu dirubah menjadi kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas itu kita rundingkan dengan anak-anaknya sendiri gitu. Apa yang jadi kalau mereka yang buat dan mereka yang mengusulkan, diharapkan mereka tidak akan melanggarnya gitu. Walaupun mereka melanggarnya, mereka buat aturan juga hal-hal apa saja yang akan mereka lakukan jika mereka melanggar aturan-aturan yang telah mereka buat. Masalah apa saja yang Bapak hadapi dalam menegakkan peraturan di kelas untuk siswa? Banyak ya masalah-masalah yang saya hadapi. Misalnya kalau ada siswa yang bertengkar, terus mereka langsung memberitahukannya itu tidak kepada guru, tapi langsung ke orang tuanya. Jadi yang ribut itu bukan anak dan anak lagi, tapi antara orang tua dan orang tuanya lagi. Terus pertanyaan selanjutnya, cara mengatasi masalah yang dihadapi guru itu bagaimana? Kalau terjadi permasalahan seperti tadi, itu diselesaikan di sekolah. Jadi antara anak yang bertengkar itu sama orang tuanya dipanggil dan diberitahu duduk persoalannya seperti apa, dan meminta kepada pihak orang tua supaya semua permasalahan bisa diselesaikan di sekolah hari itu juga. Apakah ada reward atau punishment untuk siswa? Reward sih pasti ada, tapi tidak dalam bentuk materi ya, dalam bentuk motivasi. Selanjutnya, apakah perlu guru BK di sekolah SD ini? Saya kira kalau guru BK di SD belum terlalu mendesak ya, karena siswanya yang sedikit,
jadi bisa ditanggulangi oleh guru kelas masing-masing. Terkecuali kalau memang kelasnya banyak, jumlah siswanya juga banyak, saya kira itu sudah perlu guru BK. Tapi kalau muridnya sedikit seperti yang di sekolah kami ini, saya kira guru kelasnya juga sudah cukup. Terima kasih pokoknya udah membantu kami waktunya. Sama-sama. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.